Gamaliel lahir dalam keluarga Yahudi terhormat di abad pertama, sekitar tahun 20 Masehi. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang dipenuhi oleh diskusi mendalam tentang hukum dan ajaran Yahudi. Sebagai cucu dari Hillel, salah satu rabi terbesar dalam sejarah Yudaisme, Gamaliel sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar di antara bangsanya. Nama Hillel dikenal luas karena kebijaksanaan dan belas kasihnya dalam menafsirkan hukum Taurat. Dari sosok inilah Gamaliel belajar nilai-nilai kebijaksanaan, toleransi, dan kehati-hatian dalam menegakkan hukum. Di masa mudanya, Gamaliel menerima pendidikan yang sangat mendalam tentang hukum Yahudi. Ia dibimbing langsung oleh para rabi terkemuka, termasuk kakeknya sendiri, Hillel. Pada masa itu, masyarakat Yahudi terbagi antara dua aliran utama, yaitu kelompok Hillel yang moderat dan kelompok Shammai yang lebih keras. Gamaliel mewarisi ajaran kakeknya, memihak pada pendekatan Hillel yang menekankan belas kasih dalam menerapkan hukum. Seiring bertambahnya usia, kebijaksanaan Gamaliel mulai dikenal luas. Ia menjadi seorang rabi yang dihormati, baik di kalangan rakyat biasa maupun para pemimpin agama. Pada akhirnya, Gamaliel diangkat menjadi pemimpin Sanhedrin, majelis agama Yahudi tertinggi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting terkait hukum dan kehidupan masyarakat. Sebagai pemimpin Sanhedrin, Gamaliel sering menghadapi situasi yang rumit dan membutuhkan kebijaksanaan yang besar. Salah satu peristiwa yang paling dikenang dari kepemimpinannya adalah ketika para rasul Kristen awal, termasuk Petrus dan Yohanes, dibawa ke hadapan Sanhedrin karena ajaran mereka tentang Yesus. Banyak anggota Sanhedrin ingin menghukum mereka, tetapi Gamaliel maju dan memberikan nasihat yang bijaksana. Dengan nada tenang, ia mengingatkan majelis tentang berbagai gerakan yang muncul dan lenyap seiring waktu. Ia berkata, "Jika ajaran mereka berasal dari manusia, itu akan hancur dengan sendirinya. Namun, jika ajaran ini berasal dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan kita akan mendapati diri kita melawan Tuhan." Kata-kata bijaknya ini membuat Sanhedrin menahan diri dari menghukum para rasul yang akhirnya diusir dengan hanya diberikan peringatan. Pengaruh Gamaliel juga terlihat dalam pendidikan yang ia berikan kepada murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Saulus dari Tarsus, yang nantinya dikenal sebagai Rasul Paulus. Di bawah bimbingan Gamaliel, Saulus mempelajari hukum Yahudi dengan sangat mendalam sebelum akhirnya menjadi pengikut Yesus. Meskipun tidak diketahui apakah Gamaliel sendiri pernah menerima ajaran Kristen, ia tetap dihormati dalam tradisi Kristen sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Selain peran politik dan religiusnya, Gamaliel juga berkontribusi besar dalam mengembangkan dan menegakkan hukum-hukum Yahudi yang berlaku pada masanya. Ia terlibat dalam reformasi penanggalan Yahudi, membantu menetapkan aturan-aturan untuk menghitung bulan baru dan perayaan hari-hari suci. Kebijaksanaannya tidak hanya berdampak pada generasinya, tetapi juga pada generasi-generasi setelahnya, karena ajarannya diteruskan dalam Mishnah, kumpulan hukum lisan Yahudi. Gamaliel menjalani hidupnya dengan penuh kehormatan, kebijaksanaan, dan dedikasi terhadap umatnya. Hingga akhir hidupnya ia terus dihormati sebagai sosok yang membawa keseimbangan antara penegakan hukum dan belas kasih. Namanya terus dikenang dalam sejarah Yahudi sebagai pemimpin besar yang bijaksana, serta sebagai simbol kedamaian dan kehati-hatian dalam menghadapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Gamaliel versi Yahudi yang paling terkenal adalah Gamaliel yang tua, Rabban Gamaliel Hazakan, seorang tokoh penting dalam tradisi Yahudi pada abad pertama. Ia adalah cucu dari Hillel, seorang rabi besar yang mendirikan sekolah Hillel, salah satu dari dua sekolah pemikiran utama dalam Yudaisme pada masa itu. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Gamaliel dalam tradisi Yahudi. Pertama, Hillel. Di tanah Israel kuno, pada masa ketika Bait Suci kedua berdiri, hiduplah seorang rabi yang terkenal karena kebijaksanaan dan kerendahan hatinya. Namanya Hillel,
dan ia berasal dari keluarga sederhana di Babilonia. Saat muda, Hillel merantau ke Yerusalem untuk belajar hukum Yahudi. Ia miskin, tetapi kecintaannya terhadap pengetahuan membuatnya bertahan dalam segala keterbatasan. Diceritakan bahwa suatu kali, karena tidak memiliki uang untuk masuk ke rumah belajar, Hillel memanjat atap dan mendengarkan pelajaran dari sana. Malam itu, salju turun lebat, namun Hillel tetap bertahan demi mendengar ajaran-ajaran para rabi. Kisah ini menjadi bukti betapa besar hasratnya terhadap ilmu. Setelah bertahun-tahun belajar, kebijaksanaan Hillel mulai dikenal luas. Dengan pendekatannya yang penuh kasih, ia mendirikan sekolah pemikiran yang berbeda dari pesaingnya, Shammai, yang dikenal lebih keras dalam penegakan hukum. Ajaran Hillel selalu menekankan belas kasih, toleransi, dan kerendahan hati. Ia sering berkata, "Jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin dilakukan kepadamu." Kata-kata ini menjadi inti dari ajaran etisnya dan menyebar luas di kalangan masyarakat Yahudi. Hillel dikenal tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Suatu hari, seorang non-Yahudi datang kepadanya dengan permintaan yang tidak biasa. Ia berkata, "Ajarkan aku seluruh Taurat sambil aku berdiri di atas satu kaki." Banyak orang akan menganggap ini sebagai penghinaan, tetapi tidak dengan Hillel. Dengan tenang, ia menjawab, "Apa yang tidak kau ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada mereka. Itulah seluruh Taurat. Sisanya adalah penjelasan. Sekarang, pergilah dan pelajari lebih lanjut." Jawaban Hillel yang bijak dan sederhana itu mencerminkan intisari dari ajarannya. Waktu berlalu dan Hillel melahirkan keturunan yang meneruskan kebijaksanaan serta nilai-nilai yang ia ajarkan. Di antara mereka, cucunya yang bernama Gamaliel muncul sebagai sosok pemimpin yang kuat. Gamaliel tumbuh di bawah bayang-bayang ajaran Hillel. Sejak kecil, ia menyaksikan betapa besar pengaruh kakeknya dalam masyarakat dan bagaimana Hillel selalu mengutamakan belas kasih di atas segala sesuatu. Ketika Gamaliel dewasa, ia pun dikenal sebagai rabi yang sangat dihormati. Namun, berbeda dari kakeknya yang lebih bersifat pengajar, Gamaliel juga menjadi sosok pemimpin politik dan agama di Sanhedrin, majelis tertinggi Yahudi. Gamaliel mewarisi kebijaksanaan Hillel, tetapi dengan pendekatan yang lebih tegas dalam menghadapi persoalan hukum. Ia dikenal sebagai seseorang yang mampu menavigasi kompleksitas kehidupan Yahudi di bawah penjajahan Romawi, di mana masyarakat Yahudi terus berusaha menjaga identitas dan tradisi mereka. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Gamaliel terjadi ketika muncul gerakan baru di kalangan Yahudi, yaitu para pengikut Yesus dari Nazaret. Gerakan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pemimpin agama Yahudi, dan para pengikut Yesus mulai dihadapkan pada pengadilan Sanhedrin. Disinilah Gamaliel menunjukkan kebijaksanaannya yang mirip dengan kakeknya. Ketika banyak anggota Sanhedrin ingin menghukum para pengikut Yesus, Gamaliel memberikan nasihat yang bijak. Ia berkata, "Jika ajaran mereka berasal dari manusia, maka ajaran itu akan hancur dengan sendirinya. Namun, jika ajaran ini berasal dari Tuhan, kita tidak dapat menghentikannya, dan kita akan mendapati diri kita melawan Tuhan." Kata-katanya membuat majelis menahan diri dari tindakan keras, dan hal ini memperlihatkan bahwa Gamaliel, seperti Hillel, mampu melihat gambaran yang lebih besar dan memilih jalan damai. Meski pendekatan Gamaliel lebih tegas daripada Hillel, keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka berdua dipandu oleh prinsip-prinsip kebijaksanaan, belas kasih, dan toleransi. Gamaliel tetap memegang teguh ajaran Hillel yang selalu mendahulukan pemahaman dan cinta kasih dalam menerapkan hukum. Pada akhirnya, Hillel dan Gamaliel menjadi dua tokoh yang berperan penting dalam membentuk ajaran Yahudi selama berabad-abad. Hillel dengan ajarannya yang lembut dan penuh kasih, serta Gamaliel dengan ketegasannya yang tetap memprioritaskan kebijaksanaan.
Mereka berdua dikenang sebagai simbol kebijaksanaan dan kebenaran dalam menghadapi tantangan zaman. Kedua, Sanhedrin. Di tengah-tengah kekaisaran Romawi yang berkuasa atas Yudea, berdirilah lembaga tertinggi agama Yahudi yang dikenal sebagai Sanhedrin. Sanhedrin adalah tempat berkumpulnya para ahli hukum, rabi, dan pemimpin agama untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yahudi. Di tengah lembaga yang dihormati ini, muncul seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaannya, yakni Gamaliel. Sejak muda, Gamaliel sudah terbiasa dengan diskusi dan debat tentang hukum Taurat. Ia lahir dari keluarga yang sangat terhormat sebagai cucu dari Hillel, rabi besar yang ajarannya penuh kasih dan toleransi. Dari kakeknya inilah Gamaliel belajar tentang pentingnya belas kasih dalam penegakan hukum dan keadilan. Namun, di bawah penjajahan Romawi yang keras, Gamaliel juga menyadari bahwa menjadi pemimpin Sanhedrin berarti harus lebih tegas dan bijak dalam membuat keputusan. Ketika Gamaliel mulai memimpin Sanhedrin, dia dihadapkan pada masa penuh tantangan. Penjajah Romawi semakin memperketat kontrol atas Yudea, sementara masyarakat Yahudi berusaha mempertahankan tradisi dan identitas mereka. Di sisi lain, muncul pula gerakan-gerakan baru yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari tradisi Yahudi. Salah satu gerakan yang mulai mendapat perhatian besar adalah ajaran yang dibawa oleh Yesus dari Nazaret dan pengikut-pengikutnya. Suatu hari, para pemimpin Sanhedrin dikumpulkan untuk memutuskan nasib para pengikut Yesus yang telah ditangkap karena dianggap mengajarkan sesuatu yang menentang hukum Yahudi. Aula Sanhedrin dipenuhi oleh wajah-wajah tegang dan perdebatan pun memanas. Beberapa pemimpin Sanhedrin ingin segera menghukum mereka dengan hukuman berat untuk menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi ajaran baru yang dianggap menyimpang. Namun, di tengah-tengah kegelisahan itu, Gamaliel berdiri. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia meminta majelis untuk mendengarkannya. Semua mata tertuju padanya karena Gamaliel adalah sosok yang sangat dihormati dalam Sanhedrin. Ia mengamati situasi ini dengan lebih mendalam dan hati-hati. "Saudara-saudaraku," kata Gamaliel, "kita telah melihat banyak gerakan seperti ini di masa lalu. Ada yang datang dengan ajaran-ajaran baru, dan banyak dari mereka berakhir dengan sendirinya. Ingatlah Teudas, yang mengaku sebagai seseorang yang diurapi dan memimpin banyak orang. Namun, ketika dia terbunuh, pengikutnya bubar dan gerakannya lenyap. Begitu pula dengan Yudas dari Galilea yang memimpin pemberontakan. Ketika dia mati, gerakannya pun berakhir." Gamaliel berhenti sejenak, memperhatikan para anggota Sanhedrin yang mulai merenung atas kata-katanya. Kemudian ia melanjutkan, "Karena itu, saya katakan kepada kalian, jangan terburu-buru untuk menghukum mereka. Jika ajaran mereka hanya berasal dari manusia, maka itu akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi jika ajaran ini berasal dari Tuhan, tidak ada yang dapat menghentikannya, dan kita akan mendapati diri kita melawan Tuhan sendiri." Kata-kata Gamaliel memenuhi ruangan dengan keheningan. Meskipun banyak yang merasa was-was terhadap ajaran para pengikut Yesus, kebijaksanaan Gamaliel membuat mereka berpikir ulang. Akhirnya, Sanhedrin memutuskan untuk melepaskan para pengikut Yesus dengan hanya memberikan peringatan. Gamaliel telah menyelamatkan mereka dari hukuman yang mungkin akan lebih berat. Kebijaksanaan Gamaliel tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga perdamaian di tengah ketegangan yang memuncak. Sebagai pemimpin Sanhedrin, ia tidak hanya memikirkan hukum, tetapi juga kemanusiaan dan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan. Ia memahami bahwa sebagai pemimpin agama, tugasnya bukan hanya untuk menegakkan hukum dengan keras, tetapi juga untuk melihat dengan hati dan kebijaksanaan. Perjalanan Gamaliel di Sanhedrin adalah perjalanan penuh tantangan. Ia harus menavigasi di antara hukum Yahudi yang ketat, tekanan politik dari Romawi, dan munculnya gerakan-gerakan baru. Namun, dengan hati yang terinspirasi oleh ajaran kakeknya,
Hillel, dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari pengalaman, Gamaliel terus menjadi figur pemersatu yang disegani. Hingga akhir hidupnya, Gamaliel tetap dihormati sebagai pemimpin besar yang mampu menjaga keseimbangan antara hukum dan belas kasih, antara keadilan dan toleransi. Namanya diingat tidak hanya oleh umat Yahudi, tetapi juga oleh mereka yang menghargai kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan dunia. Ketiga, ajaran dan reformasi hukum Yahudi. Gamaliel tumbuh di tengah keluarga Yahudi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hukum. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar diskusi mendalam tentang hukum Taurat dan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat Yahudi. Kakeknya, Hillel yang agung, adalah seorang rabi legendaris yang terkenal dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan pendekatan penuh kasih terhadap hukum Yahudi. Melalui ajaran Hillel, Gamaliel belajar bahwa hukum tidak hanya soal aturan yang kaku, tetapi juga soal memahami hati manusia dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Setelah kakeknya wafat, Gamaliel menjadi penerus yang tidak hanya membawa nama besar keluarganya, tetapi juga tanggung jawab untuk melanjutkan ajaran dan tradisi hukum yang telah dibangun Hillel. Sebagai seorang rabi dan anggota Sanhedrin, Gamaliel memainkan peran penting dalam reformasi hukum Yahudi pada zamannya. Di bawah penjajahan Romawi, masyarakat Yahudi hidup dalam kondisi yang penuh tekanan. Hukum Yahudi tetap menjadi landasan kehidupan mereka, tetapi dalam keadaan yang semakin sulit, Gamaliel merasa bahwa beberapa aspek hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Disinilah peran Gamaliel menjadi penting, karena ia berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi lama dengan membuat penyesuaian yang relevan untuk masyarakat yang sedang berubah. Salah satu kontribusi besar Gamaliel adalah pada perhitungan kalender Yahudi. Pada masa itu, perhitungan bulan baru dan hari-hari suci Yahudi seperti Rosh Hashanah dan Yom Kippur sangat penting bagi kehidupan religius dan sosial. Namun, metode tradisional untuk menentukan bulan baru berdasarkan pengamatan bulan seringkali tidak konsisten, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Gamaliel mengambil langkah berani untuk menetapkan aturan resmi dan lebih terstruktur dalam menentukan kapan bulan baru dimulai. Reformasi ini membantu menjaga kalender Yahudi tetap tertata, terutama di masa ketika keteraturan sangat dibutuhkan. Selain kalender, Gamaliel juga berperan dalam mengadaptasi hukum-hukum tertentu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi. Misalnya, ia terlibat dalam diskusi tentang aturan ketahiran, kesucian, praktik-praktik pernikahan, serta masalah-masalah ekonomi seperti utang dan pinjaman. Dalam setiap keputusan, Gamaliel selalu berusaha menjaga esensi dari hukum Taurat, namun tetap memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan secara realistis dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan asing. Di samping itu, Gamaliel dikenal karena ajarannya yang menekankan kasih sayang dalam penerapan hukum. Dalam tradisi Yahudi, ia sering dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan keseimbangan antara hukum yang keras dengan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Dalam salah satu ajarannya, ia berkata bahwa para rabi harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang, karena kesalahan dalam menafsirkan hukum bisa berakibat pada penderitaan yang tidak perlu. Meskipun Gamaliel adalah pemimpin yang berpengaruh, ia tidak kebal dari kritik. Beberapa kelompok yang lebih keras dalam masyarakat Yahudi menuduhnya terlalu lunak atau terlalu fleksibel dalam menerapkan hukum. Namun, Gamaliel tetap teguh pada keyakinannya bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Ia mewarisi pandangan kakeknya, Hillel, bahwa hukum Yahudi harus selalu dipandu oleh nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Salah satu kisah yang terkenal dalam hidup Gamaliel adalah saat ia menghadapi tantangan dari para pemimpin lain yang tidak sepakat dengan caranya memimpin.
Diceritakan bahwa Gamaliel pernah menegur seorang rabi muda di depan umum yang memicu kemarahan dan ketegangan di antara para anggota Sanhedrin. Namun, di tengah kekacauan itu, Gamaliel menyadari kesalahannya dan menunjukkan kerendahan hati dengan meminta maaf di hadapan umum. Tindakannya ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah pemimpin besar, ia tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diajarkannya, yaitu kerendahan hati dan pengampunan. Pada akhirnya, ajaran dan reformasi yang dibawa oleh Gamaliel meninggalkan jejak yang mendalam dalam Yudaisme. Ia tidak hanya menjaga kelangsungan hukum Yahudi di masa sulit, tetapi juga menginspirasi generasi rabi setelahnya untuk selalu mengedepankan kebijaksanaan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum. Melalui reformasi kalender dan penyesuaian hukum-hukum praktis, Gamaliel memastikan bahwa Yudaisme tetap relevan bagi masyarakat Yahudi di tengah tantangan zaman. Hingga hari ini, nama Gamaliel dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana, seorang pembaru hukum yang berani, dan seorang rabi yang tidak pernah melupakan inti dari ajaran Taurat, keadilan, belas kasih, dan kerendahan hati. Keempat, Rabban Yohanan ben Zakkai. Di tengah kekacauan yang melanda Yerusalem pada abad pertama, dua tokoh besar Yudaisme muncul, masing-masing memainkan peran penting dalam mempertahankan ajaran dan tradisi Yahudi. Gamaliel, pemimpin bijaksana dari Sanhedrin, dan Yohanan ben Zakkai, seorang rabi yang visioner, memiliki hubungan yang menarik dalam perjuangan menjaga kelangsungan agama Yahudi di masa yang penuh gejolak. Yerusalem berada di ambang kehancuran. Pemberontakan Yahudi melawan kekuasaan Romawi terus meningkat, sementara di dalam kota, masyarakat terpecah oleh konflik internal. Gamaliel, sebagai pemimpin Sanhedrin, berusaha keras menjaga ketertiban dan hukum di tengah situasi yang semakin memburuk. Ia berasal dari garis keturunan Hillel, membawa kebijaksanaan dan moderasi dalam menghadapi tekanan yang besar dari berbagai pihak. Dalam Sanhedrin, Gamaliel berupaya untuk mencari keseimbangan, meredam konflik, dan menjaga tradisi Yahudi tetap utuh di tengah penindasan Romawi. Sementara itu, Yohanan ben Zakkai memiliki pandangan yang lebih jauh. Melihat kehancuran Yerusalem yang sudah di depan mata, ia mulai merancang rencana untuk menyelamatkan ajaran Yahudi dari kehancuran total. Yohanan sadar bahwa jika bait suci hancur, pondasi kehidupan religius Yahudi yang berpusat pada pengorbanan dan ritual suci akan lenyap. Namun, ia yakin bahwa ajaran Yahudi bisa tetap hidup melalui penekanan pada hukum, studi, dan doa, bukan hanya pada pengorbanan di bait suci. Di masa-masa kritis ini, meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda, Gamaliel dan Yohanan tetap memiliki satu tujuan: melestarikan Yudaisme. Gamaliel berusaha mempertahankan otoritas Sanhedrin dan ketertiban hukum Yahudi di tengah pemberontakan, sementara Yohanan fokus pada mencari jalan baru untuk memastikan Yudaisme bertahan dalam bentuk yang berbeda. Ketika Yerusalem semakin terancam oleh serangan Romawi, Yohanan merasa waktunya untuk bertindak semakin sempit. Menyadari bahwa mempertahankan bait suci bukanlah pilihan yang realistis, Yohanan menyusun rencana untuk meninggalkan Yerusalem. Namun, tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari kota yang dikepung. Para pemberontak Yahudi yang fanatik menjaga setiap gerbang kota memastikan tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa izin mereka. Yohanan dengan kecerdasannya yang tajam memalsukan kematiannya. Ia meminta murid-muridnya untuk memasukkannya ke dalam peti mati, pura-pura membawa jenazahnya keluar kota sebagai bagian dari prosesi pemakaman. Di luar tembok kota, ia berhasil melarikan diri dari penjagaan ketat para pemberontak. Setelah berhasil meloloskan diri, Yohanan pergi ke perkemahan Romawi dan menemui Vespasian, jenderal Romawi yang memimpin pengepungan Yerusalem. Dalam pertemuan tersebut, Yohanan meramalkan bahwa Vespasian akan segera menjadi kaisar Romawi. Ketika ramalan itu terbukti benar,
Vespasian memberi Yohanan satu permintaan sebagai imbalan atas visinya yang akurat. Dengan bijaksana, Yohanan tidak meminta penyelamatan Yerusalem atau Bait Suci yang saat itu sudah mustahil untuk dipertahankan, melainkan ia meminta izin untuk mendirikan pusat studi Torah di Yafne, sebuah kota kecil di luar Yerusalem. Dengan begitu, ajaran Yahudi dapat dilestarikan melalui pengajaran dan diskusi meskipun Bait Suci dihancurkan. Pada saat yang sama, Gamaliel tetap berada di Yerusalem, berjuang untuk mempertahankan ketertiban dan struktur hukum Yahudi di bawah tekanan yang berat. Meskipun berbeda jalan, Gamaliel mendukung gagasan bahwa hukum dan ajaran Yahudi harus terus dipelajari dan dilestarikan. Setelah kehancuran Bait Suci, Sanhedrin yang dipimpin oleh Gamaliel juga pindah ke Yafne, mengikuti jejak Yohanan. Di sana, kedua tokoh ini bersatu kembali dalam usaha melahirkan kembali Yudaisme yang berfokus pada studi dan doa. Di Yafne, Gamaliel dan Yohanan ben Zakkai bekerja sama untuk membentuk kembali fondasi Yudaisme pasca Bait Suci. Dengan berakhirnya ritual pengorbanan, mereka mengalihkan fokus Yudaisme kepada pengajaran hukum dan tradisi lisan yang kemudian dibukukan dalam Mishnah. Yudaisme yang sebelumnya berpusat di Bait Suci, sekarang menjadi agama yang berfokus pada studi Torah dan pengajaran di rumah-rumah ibadah, yang dikenal sebagai sinagoga. Di bawah bimbingan Gamaliel dan Yohanan, generasi baru rabi dan cendekiawan Yahudi lahir di Yafne. Disinilah fondasi Yudaisme rabbinik terbentuk yang bertahan hingga hari ini. Meskipun pada awalnya mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi kehancuran Yerusalem, kolaborasi mereka di Yafne mengubah masa depan Yudaisme secara mendalam. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk mempertahankan hukum Yahudi di tengah kekacauan berubah menjadi misi besar untuk menjaga warisan agama Yahudi tetap hidup, meskipun Bait Suci telah hancur. Dengan kerja keras Gamaliel dan Yohanan, Yudaisme bertahan dari masa-masa paling sulit dalam sejarahnya. Mereka berhasil menciptakan sebuah sistem baru yang tidak hanya selamat dari kehancuran fisik, tetapi juga terus berkembang dan memberikan pengaruh besar bagi generasi-generasi Yahudi berikutnya. Keduanya, meskipun memiliki jalan yang berbeda, menjadi pilar utama dalam menyelamatkan dan memperbaharui agama Yahudi. Kelima, generasi Tanaim. Gamaliel adalah salah satu rabi dari generasi Tanaim, kelompok rabi yang mengajar dan menyusun hukum-hukum yang nantinya menjadi bagian dari Mishnah. Generasi ini sangat penting dalam kodifikasi hukum lisan Yahudi, dan Gamaliel merupakan salah satu tokohnya yang paling dihormati. Keenam, Paulus, Saulus dari Tarsus. Gamaliel adalah guru Rasul Paulus sebelum Paulus menjadi pengikut Yesus. Paulus, yang awalnya adalah seorang Farisi, dididik dalam hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel. Dalam sejarah awal kekristenan, nama Paulus, sebelumnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus, sering dikaitkan dengan seorang guru Yahudi terkenal bernama Gamaliel. Kisah mereka dimulai pada masa ketika Paulus masih muda, seorang pemuda yang gigih dan penuh semangat dalam mempelajari hukum Taurat. Ia lahir di Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilikia, tetapi dikirim ke Yerusalem untuk belajar di bawah bimbingan salah satu ahli Taurat paling terkemuka pada masanya, Gamaliel. Gamaliel adalah seorang anggota Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi, dan seorang Farisi yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ia dikenal karena ajarannya yang seimbang dan penuh toleransi. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah saat ia menyarankan agar orang-orang berhati-hati dalam menangani para pengikut Yesus, menyarankan agar tidak menghukum mereka secara langsung dengan pernyataan bahwa jika pekerjaan mereka berasal dari manusia, itu akan lenyap. Tetapi jika berasal dari Tuhan, manusia takkan bisa menghalangi. Kebijaksanaan ini menunjukkan karakter Gamaliel yang tenang dan bijaksana. Di bawah asuhan Gamaliel, Paulus menyerap pengetahuan tentang hukum Taurat dengan penuh semangat. Saulus tidak hanya menjadi murid yang cerdas, tetapi juga sangat keras dalam membela tradisi Yahudi.
Ia bertekad untuk membela hukum Yahudi dari ancaman apapun, termasuk dari orang-orang yang dianggapnya sesat, seperti para pengikut Yesus Kristus. Di bawah pengaruh ajaran Gamaliel yang mendalam tentang hukum dan kebijaksanaan, Saulus tumbuh menjadi seorang Farisi yang taat dan berkomitmen. Namun, meskipun dia dididik oleh seorang guru yang moderat seperti Gamaliel, jalan hidup Saulus justru mengarah pada sikap yang keras dan tidak kenal ampun terhadap para pengikut Kristus. Dia memimpin penganiayaan terhadap orang-orang Kristen awal, menyetujui penangkapan dan bahkan eksekusi, termasuk kematian Stefanus, martir pertama dalam kekristenan. Pada titik inilah kehidupan Saulus berubah secara drastis. Dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan maksud menangkap lebih banyak orang Kristen, Saulus mengalami pengalaman supranatural yang mengubah hidupnya. Cahaya terang menyilaukannya, dan ia mendengar suara Yesus menegurnya. Pengalaman ini membawa pertobatan yang mendalam dalam dirinya, dan ia kemudian menjadi rasul yang paling gigih dalam menyebarkan ajaran Kristus. Meskipun kisah perjalanan Paulus dan Gamaliel tidak berjalan bersama hingga akhir, pengaruh Gamaliel dalam kehidupan awal Saulus sangat penting. Gamaliel membentuk pemahaman Paulus tentang hukum, tradisi, dan kebijaksanaan. Meskipun pada akhirnya, Paulus menempuh jalan yang jauh berbeda. Dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul, Paulus membawa api semangat yang dipelajarinya dari Gamaliel, tetapi mengarahkan api itu untuk tujuan yang sangat berbeda, menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Gamaliel mungkin tidak pernah membayangkan bahwa salah satu murid terbaiknya akan menjadi salah satu pembela iman Kristen yang paling berpengaruh. Perjalanan Paulus adalah bukti bagaimana pendidikan, pengalaman pribadi, dan panggilan ilahi dapat membentuk kehidupan seseorang secara tak terduga. Gamaliel dihormati dalam tradisi Yahudi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan moderat, yang sangat berperan dalam pengembangan hukum dan tradisi Yahudi yang berlangsung hingga saat ini. Gamaliel, seorang tokoh Yahudi yang dikenal sebagai ahli Taurat dan guru bijak, adalah sosok yang dapat memberikan pelajaran berharga, tidak hanya bagi umat Yahudi, tetapi juga bagi kaum Muslim. Sebagai seorang Farisi yang dihormati pada masanya, ia menunjukkan kebijaksanaan dan moderasi yang luar biasa dalam menangani isu-isu agama dan sosial yang kompleks. Mengambil pelajaran dari Gamaliel memiliki relevansi penting bagi kaum Muslim, terutama dalam konteks kebijaksanaan, toleransi, dan pendekatan moderat dalam beragama. Salah satu pelajaran utama dari Gamaliel yang relevan untuk kaum Muslim adalah prinsip moderasi dan kehati-hatian dalam bertindak. Ketika ia menyarankan Sanhedrin untuk tidak terburu-buru menghukum para pengikut Yesus, ia menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa kekuatan sejati agama tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Prinsip ini mencerminkan pentingnya bersikap adil dan tidak gegabah dalam menghadapi perbedaan, sebuah nilai yang juga dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, kaum Muslim diajarkan untuk selalu berbuat adil, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Selain itu, Gamaliel mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengatasi konflik. Dalam dunia yang seringkali terpecah karena perbedaan agama, etnis, atau pandangan politik, pelajaran ini sangat relevan. Kaum Muslim bisa belajar dari ketenangan Gamaliel dalam menghadapi perbedaan, serta keyakinannya bahwa waktu akan menunjukkan kebenaran sejati. Sikap seperti ini bisa membantu menciptakan harmoni dan perdamaian di tengah masyarakat yang plural. Gamaliel juga mengajarkan nilai kesabaran dan keteguhan dalam keyakinan. Dalam Islam, kesabaran, sabar, adalah salah satu nilai inti yang diajarkan dalam menghadapi cobaan dan perbedaan. Gamaliel tidak mengandalkan kekerasan atau paksaan untuk mempertahankan ajarannya, melainkan membiarkan waktu dan kebijaksanaan Tuhan menentukan arah yang benar. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa hidayah, petunjuk, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap individu harus diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang secara spiritual.
belajar dari tokoh seperti Gamaliel memberikan pemahaman tentang bagaimana seseorang bisa mempertahankan keyakinan dengan penuh kesabaran, moderasi, dan kebijaksanaan. Kaum Muslim sebagai umat yang juga memiliki tradisi panjang dalam berinteraksi dengan agama lain, bisa menjadikan sosok seperti Gamaliel sebagai contoh untuk menjaga harmoni dan ketenangan dalam menghadapi perbedaan tanpa kehilangan prinsip agama yang diyakini.